Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi menentukan fokus masalah dengan dosen pengampu Ibu Adin Zuhratul Aini, Magister Pendidikan. Oke, untuk materi pertama, saya Lulu Wahyuni akan menyampaikannya. Untuk materi kedua disampaikan oleh Catur Widiani dan materi terakhir akan disampaikan oleh Bella Dwi Safitri. Oke, langsung saja latar belakang menentukan masalah. Setiap seseorang yang akan melakukan penelitian, titik tolak utamanya bersumber pada masalah, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Karena apa? Ketika penelitian tidak ada masalahnya, tidak dirumuskan masalahnya, maka penelitian sulit diselesaikan dan tidak terlaksanakan. Ketika seseorang atau sekelompok seseorang mau melakukan penelitian, sudah harus difikirkan dan dirumuskan masalahnya, agar ketika terjun di lapangan tidak diombang-ambing banyaknya data yang kita temui. Contoh konkretnya, fokus penelitian ini bermakna batasan penelitian. Jadi, batasan penelitian ini kita buat perumusan masalah agar kita mempunyai patokan ketika meneliti di lapangan. Jadi, ketika banyak gejala, kita tidak diombang-ambing oleh data-data yang banyak itu. Kita mempunyai patokan, yaitu rumusan masalah. Oke, lanjut. Pengertian fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Sehingga harapannya dengan terfokusnya penelitian, maka penelitian mampu mencapai tujuan yang akan diteliti. Nah, untuk fokus penelitian ini sendiri berpatok pada masalah yang sudah dirumuskan di awal. Selanjutnya adalah masalah PTK, penelitian tindakan kelas. PTK merupakan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi guru kelas saat proses belajar mengajar. Oke, yang melaksanakan PTK itu adalah guru dan sebagai subjeknya adalah murid itu sendiri. Nah, PTK sendiri itu dilaksanakan setelah penilaian. Jadi, guru bisa mengetahui dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa saat proses belajar mengajar. Jadi, adanya PTK ini diharapkan guru mampu menemukan solusi masalah yang dihadapi dalam kelas belajar mengajarnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Catur Widiani. Jadi, inti dari PTK yaitu penelitian di dalam kelas yang mengikuti prosedurnya dan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang menjadi tujuannya adalah untuk pendidik, yaitu mampu meningkatkan dan memperbaiki mutu kinerja pendidik. Tujuan untuk peserta didik yaitu dengan adanya PTK, maka variasi belajar yang diterapkan akan menjadi motivasi belajar siswa, menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan prestasi, nilai, dan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Mengapa harus menentukan fokus masalah? Karena agar peneliti tidak terjebak dan bingung pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan, dan sebagai pembatas mengenai objek penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Selanjutnya yaitu cara menentukan fokus masalah menurut Bogdan dan Bigland pada tahun 1982. Yang pertama adalah pilihlah topik yang paling penting bagi Anda pribadi dan mampu membangkitkan motivasi Anda untuk meneliti. Yang kedua adalah pilihlah topik dengan ukuran dan kompleksitas yang mampu Anda teliti dalam jangkauan waktu dan sarana yang Anda miliki. Yang ketiga yaitu pilihlah topik yang Anda tidak terlibat langsung di dalamnya. Yang keempat, pilihlah topik yang Anda perkirakan memiliki data yang relatif mudah untuk diakses dan dikumpulkan. Oke, selanjutnya, menurut Spradley dalam Sanabiyah Faisal 1988, cara menentukan fokus masalah itu ada 4. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Yang ketiga, menetapkan fokus yang baru sehingga menghasilkan suatu produk baru yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut.
Selanjutnya yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Selanjutnya, contoh menentukan fokus masalah pada penelitian. Misalkan judul, penerapan metode pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas siswa di SDN 1 Gandu. Oke, dari judul tadi, maka akan muncul beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian. Misalkan seperti, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan di SDN 1 Gandu? Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kreativitas siswa di SDN 1 Gandu? Yang ketiga, adakah pengaruh metode pembelajaran terhadap kreativitas siswa dalam proses pembelajaran di SDN 1 Gandu? Dan yang terakhir, solusi apa saja yang terkait metode pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas siswa di SDN 1 Gandu? Jadi, dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan utama yang muncul yang harus kita cari tahu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit atau jelas untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Jadi, fokus masalah itu merupakan garis besar dalam penelitian. Jadi saat observasi dan analisa hasil penelitian akan lebih terarah jika kita sudah mengetahui fokus masalah dengan jelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai menentukan fokus masalah. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.